sebelum kita melangkah untuk praktik menghitung daripada kasus warisan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa di dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan harus mengikuti ketentuan Al-Quran, hadis, dan kaidah-kaidah faraid. Ketentuan ini mengatur siapa yang berhak menerima warisan dan besarnya bagian masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, kemampuan mengidentifikasi ahli waris dan menghitung bagian warisan secara tepat menjadi kompetensi penting yang harus diwujudkan dalam pembagian waris yang adil dan sesuai syariat Islam. Konsep dasar waris Islam: sebelum melakukan perhitungan, tentunya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana pewaris, mana ahli waris, dan tentunya harus mengetahui siapa yang berhak menerima warisan. Ya. Dari gambar kita bisa lihat bahwa pewaris di sini adalah seorang suami karena meninggalkan ahli waris seorang istri, ada dua saudara, satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan, ayah ibu, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Ya. Siapa pewaris itu? Pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Sedangkan ahli waris orang-orang yang masih hidup dan berhak menerima warisan dengan ketentuan syariat. Intinya, identifikasi waris, tentukan ahli waris, dan pahami siapa yang berhak menerima warisan sebelum melakukan perhitungan faraid. Ahli waris dalam Islam terdiri dari kelompok ashabul furud dan asobah yang masing-masing memiliki bagian yang telah ditentukan. Nah, yang mana yang masuk kategori ashabul furud dan mana yang masuk kategori asobah dari soal yang di atas tadi. Nah, perlu dulu kita pahami bahwa ashabul furud itu adalah ahli waris yang bagian warisannya telah ditentukan secara tetap di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan asobah adalah ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah bagian ashabul furud itu dibagikan. Nah, dari sini kita bisa tentukan, kalau kita lihat tabel bagian ahli waris ashabul furud, suami itu dia bisa mendapatkan setengah apabila tidak mempunyai anak, dan dia bisa mendapatkan kalau istri bisa mendapatkan seperempat jika tidak mempunyai anak. Nah, ini masuk kategori zawil furud, gitu. Kemudian istri juga masuk kategori zawil furud karena ditentukan bagiannya. Al-Quran mengatakan jika dia tidak mempunyai anak, istri mendapat seperempat. Tapi kalau mempunyai suaminya punyai anak, maka dia mendapat 1/8. Bagaimana kalau ayah? Ayah juga masuk zawil furud. Jika tidak ada anak, dia mendapatkan 1/6. Namun jika tidak ada anak, maka dia menjadi asobah. Nah, itu jadi ayah itu bisa menjadi asobah dan bisa menjadi zawil furud. Terus bagaimana ibu-ibu? Kategorinya juga termasuk ashabul furud. Ibu mendapatkan 1/6 jika pewaris meninggalkan anak, dan jika tidak ada anak dan tidak ada saudara, maka ibu mendapatkan 1/3. Kemudian anak perempuan tunggal itu kalau dia seorang diri dia mendapatkan setengah. Kemudian 2 orang anak perempuan atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3. Dan jika tidak ada anak dan ayah dengan saudara perempuan tunggal, jika tidak ada anak dan ayah, maka dia mendapatkan setengah. Sedangkan 2 saudara perempuan atau lebih, jika tidak ada anak dan ayah, maka dia mendapatkan 2. Ya, sebagai contoh kasus, seorang laki-laki
meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, ibu, dan 2 anak laki-laki dengan harta warisan 120 juta. Nah, dari contoh kasus ini kita ketahui bahwa yang menjadi ahli waris adalah istri, ibu, anak, dan 2 anak laki-laki. Di sini telah ketahui bahwa istri mendapat bagian 1/8, ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak ya, dan 2 anak laki-laki menjadi asobah. Baik, kita lanjut untuk mengidentifikasi ahli waris. Ahli waris yang ada adalah istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Istri dapat 1/8, ibu dapat 1/6, dan 2 orang anak laki-laki menjadi asobah. Selanjutnya, bagaimana menentukan sisa warisan? Tentunya sisa harta diberikan kepada 2 anak laki-laki sebagai asobah apabila bagian ashabul furud sudah diberikan semuanya. Ashabul furud di sini adalah istri dan ibu. Nah, dan sisanya itulah diberikan kepada 2 anak. Nah, perhitungan akhirnya bagaimana? Nah, tentunya bagian untuk lebih jelasnya, jadi 1/8, 1/6 ini ditentukan dulu KPK-nya, cara menentukannya ya. Jadi dia di KPK dari 8 dengan 6 ini adalah 24. Nah, itu kita dapatkan samakan penyebutnya, kemudian pembilangnya disesuaikan dan kemudian dikalikan dengan harta peninggalan sehingga diperoleh berapa jumlah yang akan dia dapatkan. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, tentunya penelitian dalam perhitungan waris sangat penting agar hak setiap ahli waris terpenuhi secara adil sesuai syariat Islam.